warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Supriyanta dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kita akan belajar tentang sistem informasi manajemen. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang manajemen dan organisasi. Kita melihat bahwa banyak orang yang berkumpul di suatu tempat. Apa yang terjadi jika ada banyak orang dan tidak ada aturan? Misalnya ada banyak orang di suatu desa, di suatu kantor, di suatu kampus, di perusahaan atau di tempat yang lain. Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan? Tidak jelas apa yang akan terjadi nantinya, kekacauan karena bisa bertindak sendiri-sendiri, pertengkaran antar orang atau antar kelompok, tidak bisa melakukan kegiatan bersama dengan tertib, timbul berbagai masalah, dan itu semua tidak kita inginkan. Nah, kalau kita berada di suatu tempat, di kantor misalnya, maka kita membutuhkan manajemen dan organisasi. Suatu saat kita bekerja berkumpul dengan banyak orang, maka kita butuh manajemen. Apa itu manajemen? Menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi ada sumber daya yang sifatnya terbatas. Kita ingin mencapai tujuan, maka perlu direncanakan, diorganisir, diarahkan, diawasi, sehingga apa yang dicita-citakan diharapkan bisa tercapai. Organisasi adalah suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Jadi nanti ada satu dengan yang lain saling berkomunikasi, berhubungan dalam menyelesaikan tugas atau job description. Fungsi manajemen adalah pertama, planning, yaitu merencanakan apa yang akan dilakukan. Organizing, yaitu mengorganisasikan untuk mencapai rencana. Staffing, ialah menyusun staf organisasi dengan sumber daya yang diperlukan. Directing, mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Yang terakhir, controlling, mengendalikan sumber daya agar beroperasi maksimal. Itu semua fungsi manajemen. Jadi sangat penting kita lihat tingkatan yang ada di dalam manajemen. Karena banyak orang, maka dibagi-bagi, ada yang menjadi top manager, middle manager, low manager. Jadi tingkatannya ada secara umum terbagi 3, atas, tengah, bawah. Nah, tugas dari pimpinan yang paling atas adalah perencanaan strategis jangka panjang, mencakup secara keseluruhan. Kemudian perencanaan tingkat tengah atau middle, yaitu mengendalikan manajemen. Dibuat supaya manajemen berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian perencanaan operasional di tingkat bawah atau low, yaitu untuk menjalankan operasional rutin sehari-hari. Jabatan dalam hal ini misalnya yang paling atas direktur atau wakil direktur itu top manager. Kemudian di tingkat level middle ada kepala divisi, kepala bagian, itu jabatannya. Yang paling bawah atau low level ada supervisor, mandor, leader, di situ menjalankan operasional. Kemudian sumber informasi dari tiap tingkatan berbeda-beda. Untuk top manager maka membutuhkan
sumber informasi dari luar atau eksternal dan dari dalam atau dari dalam perusahaan itu internal. Jadi top manager itu nanti memerlukan informasi yang sangat banyak supaya bisa mengendalikan perusahaan dengan sebaik-baiknya, bisa memahami apa yang ada, kejadian-kejadian di luar perusahaan, kemudian mengambil keputusan dengan tepat. Bagian tengah ada middle yang nanti sumber informasinya bisa dari eksternal dan internal atau tengah-tengah antara top dan low. Kemudian untuk operasional di bagian paling bawah low level manager akan membutuhkan banyak informasi yang internal. Jadi kegiatan transaksi nanti harus dipahami betul. Kemudian sedikit eksternal terkait dengan stakeholder yang ada. Kemudian kita lanjut. Kurun waktu informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan puncak atau top level adalah informasi yang sifatnya jangka panjang. Kemudian ada jangka menengah untuk yang middle dan jangka pendek sehari-hari kebutuhan rutin itu untuk yang low level. Jadi kurun waktu informasinya berbeda-beda antara top, middle, dan low. Kalau kita membuat laporan kepada pimpinan, kita cukup membuat laporan ringkas. Misal, penjualan bulan ini naik 50%. Nah, itu cukup ringkas. Di top manager untuk mengambil keputusan yang cepat butuh laporan yang ringkas saja. Kemudian di middle management butuh laporan yang semi pokok, artinya ya agak lengkap dibanding yang paling atas yang hanya laporan singkat. Kemudian di laporan paling bawah dibutuhkan yang lengkap dan terperinci. Jadi nantinya harus semua kejadian terekam dan dilaporkan. Ini kesimpulan top manager atau top level management itu misalnya kedudukannya sebagai direktur. Tugasnya secara umum membuat rencana strategis jangka panjang sehingga nanti jelas apa yang akan dicapai jangka panjangnya. Dibutuhkan informasi internal dan eksternal yang seimbang. Jadi nanti kebutuhannya selain perkembangan perusahaan juga perkembangan zaman atau kebijakan pemerintah atau keadaan yang ada itu eksternal. Jadi pertimbangannya harus dari dalam perusahaan dan melihat perkembangan di luar perusahaan. Kemudian kita mengelola atau mengatur keseluruhan. Top manager itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan dalam perusahaan. Dibutuhkan laporan ringkas saja untuk mengambil keputusan. Jadi pimpinan nggak ingin bertele-tele mempelajari semua data yang ada, itu kelamaan. Jadi nanti top manager diberikan laporan yang pokok-pokok. Nggak mungkin presiden selaku top manager di suatu negara mempelajari seluruh data warganya. Hanya pokok-pokoknya saja. Nah, di posisi middle atau middle manager itu contohnya jabatan kepala divisi sehari-hari harus bisa mengendalikan jalannya manajemen, harus terkendali, semuanya bisa lancar, aman. Kemudian perlu informasi yang tengah-tengah antara top dan low. Kemudian mengatur divisinya masing-masing kalau sebagai kepala divisi. Jadi nanti sudah dibagi-bagi, pekerjaannya lebih sempit dibanding top manager. Dibutuhkan laporan semi pokok, jadi cukup lengkap, tidak hanya poin-poin penting tapi agak mendetail. Low level manager atau manajemen ini misalnya tingkatan paling rendah itu mandor.
Nah, mandor harus bisa mengendalikan operasional, harus bertanggung jawab jalannya perusahaan. Di sini perlu informasi internal yang lebih banyak dibanding eksternal. Jadi data-data perusahaan, transaksi, karyawan dan sebagainya itu dalam sebuah perusahaan lebih banyak dibutuhkan dibanding kebijakan luar, perkembangan zaman dan sebagainya, karena itu ranahnya pimpinan. Kemudian, ini top manager salah tulis, harusnya low manager, ini misalnya mandor. Tugasnya low manager itu mengelola transaksi harian. Jadi sehari-hari apa saja yang terjadi dikelola supaya berjalan secara rutin. Kemudian laporan dibuat lengkap atau detail. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, semua dilaporkan terperinci. Kemudian kita bahas struktur organisasi. Ada organisasi lini. Di sini gambarnya ada dari direktur membawahi manajer keuangan dan manajer pemasaran. Masing-masing manajer membawahi kabak, sehingga di sini jelas alur komandonya. Kemudian ada lini dan staf. Organisasi ini misalnya ada direktur utama yang mempunyai staf pengembangan. Sementara punya bawahan juga direktur, ada pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain. Masing-masing direktur membawahi kabak. Kemudian ada struktur organisasi fungsional. Contohnya di sini ada direktur yang mempunyai manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer personalia, di mana kalau ada proyek mereka saling bekerja sama. Manajer pemasaran bisa mengerjakan proyek A, masuk di bidang proyek B, masuk proyek C, dan seterusnya dengan yang lain sama. Struktur lini mempunyai hubungan pimpinan dan bawahan bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Jadi antara pimpinan dan atasan jelas. Jumlah karyawan biasanya sedikit, dan pucuk pimpinan top manager biasanya pemilik perusahaan dan sifatnya organisasinya masih kecil. Kalau struktur lini dan staf, struktur organisasi lini dan staf itu organisasinya sudah besar dan kompleks. Jumlah karyawannya banyak, hubungan atasan dan bawahan itu sudah tidak langsung lagi. Jadi sedemikian banyak karyawan menjadikan atasan dan bawahan berjenjang, ada level-levelnya. Kemudian yang fungsional, bidang tugas dapat dibedakan dengan jelas, spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Jadi di sini mempunyai kemampuan-kemampuan yang terasah secara spesial, dan kadang-kadang bawahan diperintah oleh kepala-kepala yang ada di atasnya dari beberapa atasan yang berbeda. Dalam suatu bisnis, perusahaan, perkantoran, perkumpulan itu pasti ada visi dan misi. Apa itu? Visi adalah suatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Cita-cita, harapan yang akan diwujudkan, itu visi. Ditulis dengan jelas, singkat, apa yang akan dituju. Sekelompok orang dalam perusahaan pasti ingin mencapai visi. Nah, setiap orang nanti akan berpedoman pada visi untuk bekerja mewujudkan cita-cita. Untuk mencapai visi ada misi, yaitu apa yang harus dikerjakan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
Jadi misi itu menindaklanjuti dari visi sehingga nantinya visi bisa terwujud. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kalau ada banyak orang maka perlu diatur. Di suatu kantor ada banyak orang perlu diatur. Di suatu negara ada banyak orang maka perlu diatur agar segala sesuatunya bisa terarah. Ya, sekarang bisa di kampus, di kantor, perusahaan dan sebagainya. Itu perlu manajemen. Ada manajemen yang mengatur dan struktur organisasi yang dipakai untuk mencapai visi dan misi. Jadi kumpulan orang dalam suatu kantor diatur dengan manajemen. Dibuatkan urut-urutan struktur organisasinya sehingga jelas siapa pimpinan, siapa bawahan, apa job description-nya atau tugas setiap bagiannya, dan jelas bisa mencapai nantinya visi yang ditetapkan dan misi yang ada. Pada suatu saat Anda akan menempati posisi tertentu dalam struktur organisasi. Esok, lusa, atau kapan nanti akan mencapai posisi tertentu dalam suatu organisasi. Maka harus menguasai manajemen agar nantinya berdaya guna dalam mewujudkan visi dan misi dimanapun Anda berada. Terima kasih, semangat terus untuk belajar. Siapkan diri Anda mulai sekarang menjadi pribadi yang akan siap menduduki jabatan dalam suatu organisasi. Doa saya semoga sukses menyertai Anda.